Jadi siapa yang meninggalkannya, dia layak mendapatkan siksa dari Allah. Jadi orang kau tak salat, sulit ni ya. Karena salat ni begini, satu waktu kita tinggalkan dosa besar, bukan dosa kecil. Selama ini kita paham dosa besar membunuh, melawan orang tua. Tapi salat 5 waktu, satu waktu ditinggalkan dosa besar. Apalagi 5 waktu. Makanya ke hukum Islam dikatakan wa munkiruha kafirun, yang mengingkarinya kafir. Berat ni. Yang mengingkarinya kafir. Yang mana yang mengingkarinya? Salat tak wajib, kata dah kafir. Beritahu ditanya ini, apa kau tak salat? Salat tak wajib, kafir. Berarti sifatnya menentang. Tapi kita tanya, kenapa kau tak salat? Saya tahu salat itu wajib, belum dapat hidayah, katanya. Belum dapat hidayah pula. Jadi bagaimana salat orang yang punya gangguan dengan penyakit seperti ini? Nah, faqala, Nabi jawab, salli qa'iman. Ya, salatlah dalam posisi berdiri. Asal itu salatnya berdiri bagi orang yang mampu, walaupun dia sakit, selama bisa berdiri wajib berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika kau tak mampu, maka salatlah dalam posisi duduk. Maka salat itu menurut kemampuan. Fa illam tastati fa ala janbin. Jika kau tak mampu, maka salatlah di atas lambung. Berbaringlah, ya, bisa jadi lambung sebelah kanan ataupun lambung sebelah kiri. Janbin ini sebelah ini, jadi miring, kepala di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri, posisi menghadap kiblat. Ataupun sebaliknya, tidak memungkinkan dari lambung sebelah kanan di sebelah kiri, kepalanya sebelah kiri, kaki sebelah kanan, posisi menghadap kiblat. Baik jemaah, ini jadi hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Ya, apa kesimpulan kata ulama? As-salatu ruknun min arkanis salatil khamsati. Jadi salat ini rukun, dia pondasi. Ya, rukun tadi kerangka, pondasi itu salat. Dan rukun yang paling besar itu adalah salat. Dalam rukun Islam yang paling tinggi itu salat. Karena dalam salat itu lengkap. Ya, ada semua rukun Islam. Ya, dalam puasa tidak ada salat, dalam zakat tidak ada salat, dalam haji tidak ada salat, tapi dalam salat lengkap semuanya. Dalam salat ada syahadat, diulang-ulang, tahiyat awal dan tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diulang-ulang syahadat itu. Seolah-olah kita memperbaharui syahadat dalam salat itu. Makanya orang salat mengulang-ulangi syahadat. Yang mantap, yang tak salat tambah jauh tauhidnya. Kita belajar tauhid, kita zikir supaya lebih mantap waktu bersyahadat dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan mantap jadinya. Ada ilmu kita amalkan lagi supaya kokoh ibadah salatnya. Kemudian dalam salat ada puasa, ada, tak boleh makan, tak boleh minum, walaupun 5 menit sampai 10 menit. Itu aturannya, siapa makan, minum, batal lah. Itu nilai puasa kata ulama, walaupun sebentar. Dalam salat ada nilai zakat. Mana zakatnya? Kullu tasbihin sadaqah wa kullu tahmidin sadaqah. Setiap bacaan tasbihnya subhanallah, subhanabil azim, subhanabil a'la. Tasbih itu sedekah. Ya, ucapan takbir sedekah, Allahu akbar, ruku, Allahu akbar, sujud, itu sedekah. Ya, tahlil juga begitu. Ya. Kemudian mana lagi? Yakni apa lagi? Zakat udah, sedekah tidak zakat. Ya, haji. Ini orang salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Maka itu nilainya haji. Jadi pantas saja
salat ini mewakili seluruh rukun Islam. Maka di hari kiamat nanti yang dihisab salat, yang diperhitungkan salat. Salat diterima, maka ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita belajar ilmu ni macam mana supaya salatnya mantap. Di ilmunya kita mantapkan lagi, tambah lagi dengan zikir supaya salatnya jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarikuha yastahiqu iqabun rabbahu. Ya, iqabu rabbahu. Jadi siapa yang meninggalkannya dia layak mendapatkan siksa dari Allah. Jadi orang kau tak salat sulit ni ya. Karena salat ni begini, satu waktu kita tinggalkan dosa besar, bukan dosa kecil. Selama ini kita faham dosa besar membunuh, melawan orang tua, tapi salat 5 waktu, satu waktu ditinggalkan dosa besar. Apalagi 5 waktu. Makanya hukum Islam dikatakan wa munkiruha kafirun, yang mengingkarinya kafir. Buat ni. Yang mengingkarinya kafir. Yang mana yang mengingkarinya? Salat tak wajib, kata dah kafir. Beritahu ditanya dia, apa kau tak salat? Salat tak wajib, kafir. Berarti sifatnya menentang. Tapi kita tanya, kenapa kau tak salat? Saya tahu salat itu wajib, belum dapat hidayah, kata dia. Belum dapat hidayah pula. Yang ini kafir ke belum? Belum. Kerana dia masih mengakui kewajiban salat. Cuma omongannya belum dapat hidayah, itu ngeles. Alias malas. Kan? Itu dia kena tipu dengan syaitan. Ngeles tu. Hidayah lah alasannya. Padahal dah tahu salat tu wajib. Jadi yang mengingkarinya kafir. Kalaulah Indonesia berlaku hukum Islam, saya yakinlah sedikitlah orang yang tak salat. Karena kita bukan berlaku hukum Islam, ya tergantunglah. Yang kuat imannya salatlah, yang tak kuat tinggal. Sama Ramadan lah gitu. Kita lihat orang makan di pasar tu. Karena kita bukan hukum Islam. Ya, kalau hukum Islam, itu ditangkap tu bang. Yang berkeliaran di pasar yang makan siang hari Ramadan, tangkap, suruh tobat. Ya. Nah, ini bagus pula tu di pasar tu, badan tak nampak, kaki nampak. Kaki nampak. Kemudian fala tatruku bihalin minal ahwal. Jadi tak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Salat tak boleh tinggal. Asalnya dikatakan fihal qiyam limustati. Jadi asalnya qiyam wajib berdiri bagi orang yang mampu. Yang sihat wal afiat tidak boleh tidak, salatnya wajib berdiri. Itu asalnya. Kalau dah tak mampu, kena sakit, baru salatnya duduk. Duduk pun macam-macam. Ada duduknya duduk iftirash, ada duduknya duduk tawarruk, ada duduknya tarabbuk. Kalaupun duduk masih tak mampu, baru berbaring di atas lambung sebelah kanan, kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri, wajah tubuhnya menghadap kiblat, seperti mayat masuk dalam tanah. Itulah dia. Mayat begitu, tak boleh terlentang mayat. Haram hukumnya. Harus letakkan posisi menghadap kiblat. Itu mayat. Ya. Jangan sampai membelakangi kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Makanya diganjal tu. Sebaik-baik nanam mayat tu, liang lahat langsung dinding hari-hari itu. Disekak pakai kayu itu, tempel tanah biar nempel ke dinding. Jadi dia menghadap kiblat. Sebaik-baiknya mayat tu tak usah pakai peti. Cuma Pontianak ni tanahnya basah. Itu jadi masalahnya. Yang terbaik tanpa peti. Jadi langsung menyatu tubuh dengan tanah. Cepat kembali asal. Balik asal. Tanah balik ke tanah. Roh kembali kepada Allah. Selesailah dia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali
wal ikram. Jadi semuanya balik panak lagi, tubuh balik ke tanah, roh balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat tu posisi begitu tu, belajar mati sebelum mati. Kita harus siap-siap matilah. Bukan lagi kita lama-lama di dunia ni. Tak lama lagi pisah, suami pisah dengan isteri, isteri pisah dengan suami. Nak nangis-nangis lah. Macam mana kan? Harus pisah. Kalau saya sih boleh janji, ya Allah, matikan kami berduaan bersamaan dalam waktu yang sama, nyaman, sama-sama meninggal. Ini meninggal pisah, gak ada yang duluan. Nah, kalau isteri-isteri meninggal, suami senyumnya. Tunggu yang 40 hari kata dia. 40 hari tarik ganti ya lah. Tapi kalau udah suami meninggal, isteri ni kuat, perempuan ni kuat, dia menghadapi hidup ni, dia bisa bertahan tanpa suami dengan anaknya. Salut saya. Memang perempuan ni nampak fisik lemah, tapi hakikat hati dia kuat menghadapi hidup tu. Laki-laki tak kuat. 40 hari dah cek ganti dah. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah 4 hari apa? Mau kisah tu. 4 hari Fatimah meninggal, kahwin. Cuba kau Pontianak begitu. Isteri 4 hari meninggal, dia kahwin. Apa kata Pontianak dah? Belum kering daun pandan. Belum kering daun pandan. Jadi salat ini kita sebenarnya belajar mati. Kalau salat orang yang sakit berbaring menghadap kiblat, kepala diganjal, begitulah di posisi kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dibilang salat jika tidak mampu, nah, fa illam yaqdir ya asyara bi ra'sihi lil aqwali wal af'al. Kalau sudah tak mampu lagi dengan tubuh, maka isyarat dengan kepala. Ya, baik ucapan maupun dengan perbuatan. Kepala lah, tetapi mama bersetentangan dengan kiblat. Ini kiblat, kepalanya sini, kakinya di sini, kepala diganjal menghadap kiblat. Isyarat dengan kepala. Nah, ini semuanya syariat dari Nabi SAW untuk mempermudah ibadah. Jadi kuncinya apa? Selama akal masih berfungsi, pikiran masih sehat, ngomong masih nyambung, wajib salat. Tapi kalau sudah tak nyambung, akal sudah bergeser, apalagi Allah bilang wa minhum min ardhalil umur, di antara kalian kami kembalikan umur yang hina, kembali pikun, tak wajib salat. Sudah pikun tak wajib, walau badan sihat. Badan sihat, tapi ngomong tak nyambung. Dah, tak wajib salat. Ada anaknya itu ngomong, Ustaz, berdosa tak saya ni? Apa masalah? Ibu saya tak salat lagi. Ngomong bagaimana? Oh, dah melilu dah. Ngomong melilu, bawa pun melilu. Oh, dah tak wajib. Apa kau susah kan? Nah, tapi kalau akalnya masih bagus, biar fisiknya lemah, tak bergerak sama sekali, ingatkan dia, wajib dia salat menurut kemampuan. Tak mampu dengan tubuh, dengan kepala. Tak mampu dengan kepala, isyarat kelopak mata. Kelopak mata tak mampu, isyarat dengan hati. Nah, jadi orang, maaf, orang pikun macam-macam. Ada yang pikun dia tak ingat salat. Ada yang pikun salat terus. Satu hari sampai 5 kali siang tu. Jam 8 salat, jam 10 salat, jam 12 salat, jam 2 salat. Dia tanya, mak salat? Tadi udah salat belum? Kata dia. Padahal salat itu 2 jam yang lalu. Ada yang begitu. Udah, biarkanlah, saya bilang. Ini dikatakan kami kembalikan mereka, kata Allah, pada umur yang hina, pikun. Kalau dapat, doa sama Allah, janganlah sampai dapat umur macam itu. Kasihannya orang yang hidup ngurus kita. Ya kalau anak sabar, kalau anak tak sabar, Masya Allah. Jadi kita minta sehat akal kita, pikiran kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah kebanyakan saya melihat dengan umur yang terbatas saya ini, beberapa orang saya lihat orang-orang yang ahli ibadah tu, biarpun umurnya lanjut, alhamdulillah pikiran lebih Allah bagus.
pendengaran bagus, paling-paling mata tak nampak, tapi di sini dia masih cerdas, dengar suara tahu dia. Saya punya nenek itu 98, hampir 100, mata dah kabur. Kalau saya beri salam naik tu, awap kata dia, tahu suara tu dengar dia. Berarti bagus, pendengarannya bagus, ininya pun bagus, cuma mata penglihatan dah tak nampak. Yang penting ini kunci di sini, akal ni. Selama akal masih bagus, wajib salat, ya, wajib salat. Mudah-mudahan kita bila Allah pikiran kita sihat walafiat, sampai kita meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Nah, dari hadis ini kata ulama dapatlah hukum bahwasanya salatul fardhah wajibatun. Jadi salat fardu tu wajib hukumnya, la tasqutu bi ayyi halin minal ahwal, dia tak boleh gugur apapun keadaan. Ya, salat fardu tak ada tawar menawar. Ya, satu waktu ditinggalkan dosa besar. Ingat ya, saya ulangi, satu waktu dosa besar, apalagi 5 waktu. Ya. Yang kedua, di sini menjelaskan bagaimana salat orang yang sakit, yang uzur. Ya, yang uzur. Saya mau sampaikan jemaah, selama kita umpamanya bisa berdiri, kita wajib berdiri. Ada orang yang salat duduk di lantai, silakan. Tapi ada yang tidak bisa salat di lantai, tapi pakai kursi boleh. Namun pakai kursi dua macam. Ada yang mampu berdiri, kemudian waktu dia rukuk masih mampu, sujud dia tidak mampu duduk ke bawah. Waktu sujud itulah dia duduk di atas kursi boleh. Kalau dia memang tak mampu sama sekali, dari awal takbir sampai salam dia di atas kursi. Ya, di atas kursi. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh begini. Ini susah ni, banyak kabel ni. Ya. Ini geser sudah ni. Ini geser ni. Kalau kita mampu berdiri, berdiri mulainya, jangan duduk begini. Duduk berdiri ni. Ya. Allahu akbar. Baca kita, baca Al-Fatihah, baca surah Lakum Dinukum Waliyadin. Buat kita rukuk. Allahu akbar. Subhanallazim. Masih mampu ni. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia nak sujud tak mampu pakai kursi, duduk-duduk. Allahu akbar. Sujud subhanallahi ala wa bihamdihi, subhanallahi ala wa bihamdihi. Allahu akbar, rabbi kulli warhamni. Sujud lagi, Allahu akbar, subhanallahi ala wa bihamdihi, subhanallahi ala wa bihamdihi. Apa berdiri lagi? Dia lagi dia. Allahu akbar. Rakaat kedua gitu. Baca Fatihah, baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk lagi. Allahu akbar. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Duduk kita. Pegang ni apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyat. Syada la ilaha illallah syada fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kau masih mampu berdiri, berdiri. Nanti begitu sujud, duduk. Kalau memang sudah tak mampu, umpamanya rukuk pun tak mampu, begini caranya. Ya, takbir Allahu akbar, baca kita, baca Al-Fatihah, baca surah Lakum Dinukum Waliyadin. Kalau rukuk pun tak mampu, duduk dulu. Duduk dulu, rukuk. Allahu akbar, subhanallazim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sujud lebih rendah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Allah berdiri. Allahu akbar. Begitu. Baca Fatihah, baca surah. Kemudian mau rukuk lagi, duduk dulu. Allahu akbar, subhanallazim wa bihamdihi.
Sami Allahu liman hamidah. Ini mau diangkat tangan boleh, tak ada masalah. Allahu Akbar baru sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud lagi yang kedua, barulah tahiyat. Sudah la ilaha illallah sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dah tak mampu berdiri, dari awal duduklah begini. Usalli qadha subhi rakaat. Allahu akbar. Baca iftitah, baca al-Fatihah, baca surah lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Ruku', i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bawa sujud, Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar. Kemudian duduk lagi, Allah. Rakaat yang kedua, Fatihah, baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanal azim wa bihamdihi. 3 kali sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man. Duduk lagi ni. Kemudian baru sujud, Allahu akbar, subhanal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar rabbil kulli sampai selesai. Sujud lagi yang kedua, Allahu akbar. Tahiyat, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu Muhammad rasulullah fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu urutannya. Selama bisa berdiri, rukuk, kemudian mau sujud, tidak sujud, duduk, baru sujud. Kalau dah rukuk tak mampu berdiri, waktu nak rukuk, duduk dulu rukuk, tidak sujud lebih rendah. Kalau dah tak mampu semuanya, dari awal duduklah tadi sampailah terakhir. Ini ilmu siap-siap. Tak lama kita ni bukannya sihat selalu, ya kan? Ilmu sudah ada, tinggal praktik ya nanti. Ya, jangan nanti bingung begitu sakit macam mana salat duduk ni, baru nak bingung pula. Buat telefon ustaz ada jadual lagi. Jadi ada ilmu ni pegang, memang pelajari memang. Ya. Itulah dia. Ya, saya kira itu cukup. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang kena penyakit bawasir ni sampai mengeluarkan darah dari pintu belakang? Dia wajib dibersihkan. Sebelum salat wajib dibersihkan dulu. Kita basuh, ada tisu lap dulu, kemudian kasih pengaman. Terserahlah pengaman. Bagaimanapun caranya, mungkin maaf, pakai dalam atau diganjal dulu dengan tisu, dengan kapas, bawa kita salat. Dalam salat dia keluar, dimaafkan. Ya, dimaafkan kerana kita sudah berusaha waktu permulaan salat. Namun dalam salat muncul pula najis, tak masalah, dimaafkan. Tak mampu sendiri, dibantulah yang bersihkannya. Ingat ya, ahli waris, jangan terima warisan ya. Kan itu tanggungjawab ahli waris. Orang tua sakit tak diurus, begitu meninggal senang hatinya, langsung hitung, ambil kalkulator. Ini hati-hati ahli waris ni. Susahnya orang tua tu kita urus. Walaupun orang tua itu tidak ada warisan, kitalah ahli warisnya. Apa masalah orang tua kita urus, termasuklah masalah najis tu, bantu dia, ya, bantu dia, tak masalah. Jadi bila lagi ladang tu bang, ladang kita tu untuk dapat surganya Allah, boleh jadi sebab itulah dia. Belum tentu amal yang lain, amal itulah yang bisa mengiring kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suami gitu juga, suami sakit, isteri ngurus. Terus sebaliknya sama kan? Ya, sama. Isteri sakit, suami nguruslah, bantulah dia. Ya, jadi begitulah dia hidup ini. Tak selamatnya kita sihat. Satu dengan yang lain harus kita perhatikan. Apalagi orang-orang yang dekat hubungan dengan kita, orang tua dengan anak, suami dengan isteri dan sebagainya. Ya, itu resiko harus kita hadapi. Tak boleh tidak. Nanti kalau tidak, kayak Nabi Ayub nanti.
Marah Nabi Ayub dengan isterinya. Lari isterinya. Sakit 7 tahun. 7 tahun sakit. Tak bisa bergerak di rumah. Isteri dah tak mampu. Nah, setahun dia suami sakit, banyak ngeluh dah. Ini 7 tahun sakit Nabi Ayub. Isteri lari. Kata Nabi Ayub, kok aku sembuh, ku pukul kau 100 kali. Gitu dia. Dia sampai berazam tu. Arti kan itu namanya nazar tu. Diucapkannya, jatuh hukum. Kok aku sembuh nanti, ku pukul kau 100 kali. Gitu dia. Sembuh pula. Begitu sembuh, mikir dia, kasihan istri aku ni, kok aku pukul 100 kali. Aduh, bahasa orang Melayu bilang demam kau ni. 100 kali lah. Dia pun menajak sama Allah, ya Allah, aku ni sayang masih dengan isteri aku. Dulu aku janji mukul dia 100 kali. Ada tak jalan keluar, ya Allah? Kata dia. Jangan sampailah hukuman ini aku lakukan. Sayang pula dia. Kata Allah bilang, kau ambil ranting 100 batang, kau ikat jadi satu, kau pukul sekali, kata Allah, sama dengan 100 kali. Ambillah ranting 100. Nunduk kau, kata dia. Pukullah sekali, dah selesai. Sekali ya sakitnya. Itulah ujian datang tu, kadang-kadang kita terlepas omongan, hati-hati, mau sabar hidup. Jadi Nabi-Nabi tu pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Jadi hidup ni tak selamanya nyaman. Ada saat-saatnya kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak mau diuji jangan hidup. Ya, mohon ni, maaf ni. Siapa yang tak mau diuji jangan hidup. Meninggal lebih baik kalau tak mau diuji. Semua orang hidup diuji. Berat tak berat tergantung iman. Semakin tinggi iman, semakin berat. Tidak ada ujian yang paling berat, kata Nabi, kecuali al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian baru di bawahnya orang-orang saleh, para wali Allah, kemudian orang mukmin, kemudian orang muslim kebanyakan. Masing-masing ujiannya tidak sama sesuai kadar iman. Ya, kadar iman. Ya. Assalamualaikum. Kalau kita melihat keluarga dekat, siapa pun yang sakit, kita lihat kondisinya dulu. Ikut urutannya dikatakan Nabi SAW. Bapak bisa salat duduk, bisa duduk. Duduk yang mana yang enak? Tanya dia. Oh, saya duduk tahap awal lebih enak, lebih fresh dan sebagainya, gerakannya lebih mudah. Silakan. Oh, duduk di piras tak bisa Pak, kaki saya sakit kok dilipat. Bisanya duduk tarabuk bersila, silakan. Suruh dia cari mana posisi yang paling enak. Kalau juga duduk tak mampu, sudah berbaring tadi. Berbaring. Kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, posisi menghadap kiblat. Oh, dah sakit. Ambil posisi sebaliknya. Kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Masih juga sakit, terlentang. Sarah dengan kiblat. Suruh isyarat dengan kepala. Beritahu dia sesuai dengan kitab ni. Isyarat kepala sudah tak mampu lagi bergerak, bilangkan gerakan dengan mata, selisihkan gerakan, sedikit menunduk mata, rukuk, angkat, tidak ke bawah lagi, itu sujud, isyarat kelopak matanya. Kalau seandainya dia tak lagi bergerak, ada kelopak matanya, suruh bilang, tolong salat dengan hati, ya, bimbing dia, salat mulai, atau kita tayamumkan, ataupun kita wudukan, silakan. Salat Pak, mulai salat Pak ya. Ayo salat dengan hati. Diam. Hati takbir. Diam gini. Hati baca iftitah. Hati baca Al-Fatihah. Hati baca surah. Hati menuntun ruku. Hati menuntun baca Subhanallah azim wa bihamdi. Hati menuntun sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Semua pekerjaan hati. Itu terakhir itu dah. Kau hati tak berfungsi lagi, habis. Innalillah. Itulah terakhir dah. Jadi kalau kita sudah paham ilmu ini, kita bisa menuntun orang bagaimana salat untuk kemampuan dia. Oh, besar pahalanya nih menuntun orang ibadah. Ya, besar pahalanya. Karena orang sakit itu sulit bisa menjaga ibadah. Kalau dia tak mampu pada waktu masing-masing, suruh dia jamak langsung, boleh.
Aku ini sakit, tak mampu zuhur salat, asar salat. Kalau begitu jamak sekali, zuhur sama asar jamak langsung pada waktu zuhur. Boleh beritahu kalau sakit. Karena kadang dia berat. Kalau pada waktu masing-masing dilakukan cukup berat. Boleh digabung, mempermudah. Mempermudah. Nah, sekarang orang sakit bagaimana? Yang nunggu tidak ada, yang mewudukkan tidak ada, yang mentayamumkan tidak ada. Apa yang dilakukan? Salat menghormati waktu. Dah takbir, salat tanpa wuduk. Apa untuk ini? Sudah saya sampai kemarin kan? Menghormati waktu. Kita tidak tahu umur. Kalau sampai umur, kata ulama, salat menghormati waktu sudah dianggap lunas. Tapi kalau sehat, wajib qada. Ya, wajib qada. Sampai ada ulama berpendapat salat menghormati waktu menunjukkan salat itu harus diperhatikan betul, tak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Ya, saya teringat, ya, waktu teringat saya melihat saya punya kakek dulu meninggal itu jam 2 malam. Itu saya kagum sampai sekarang, bangga gitu. Bangganya bukan apa, dari dulu saya lihat memang dia menuntut anak cucu itu salat itu diperhatikan. Kami ini kalau pulang sekolah itu, maklumlah kita sekolah umum, nakal kan, mau jalan maghrib sampai di rumah, wah dia marah tuh kita tak salat. Apa kata dia bilang? Kau ni miskin ya tak salat, apa gaya gitu dia. Begitu kan saya itu. Jadi kalimat dia tu memberi motivasi bahwasanya waktu kau susah ini kan tak ada kesibukan. Nanti kalau kau dah sibuk makin berat, maka biasakan memang jaga sekarang. Tapi dia meninggal, saya mandang langsung. Saya dipanggilkan sama orang tua saya. Mak manggil, "Bang," kata dia, "Datuk udah sekarat tu," kata dia. Bangunlah saya. Dia panggil situ, ada anak beliling-beliling. Dia pakai tangan begini. Dia bilang, "Ambil tangan kita gini-gini," kata. Bingung enggak anak-anak ini apa ni? Oh, jadi saya punya bibi itu, hanya adik mak saya tu, dia ambillah kain basah, ilaplah tangan begitu. Dia misalkan tadi lah, rupanya tak lama dibujurkan tangan gitu. Nah, tangan ni Pak, begini langsung. Salat dia. Nah, tiba-tiba tangan begini. Waduh, insyaAllah. Mak, Datuk salat mah bukan minta lap, minta wuduk tadi itu. Semua tak faham. Setelah itu dia meninggal dia. Masya Allah. Situ kita ada satu kebanggaan. Kenapa? Nampak orang menjaga salat itu sampai mau meninggal pun ingat salat dia. Alangkah indahnya kita macam itu kan. Jadi kita tu ngambil pelajaran dari orang-orang tua kita dulu. Bagaimana kehidupan mereka sederhana, tidaklah cukup macam orang lain, tapi ibadah tu dijaga betul. Saya dipukul lagi tu, "Kau ni miskin tak salat," kita pergi buka air kata dia. Kata-kata itu mana bisa saya lupa sampai sekarang. 54 umur saya ni, dia ngomong begitu, saya sekolah masih SMA. Jadi kau dapat Bapak Ibu cari kalimat-kalimat yang buat anak kita terngiang-ngiang. Itu nasihat yang baik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya akhir-akhir yang baik, ya, berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.